Go. Selamat pagi, pemirsa setia topik terkini. Kembali hadir di hadapan Anda pukul 10 waktu Indonesia Barat yang akan menyajikan sebuah berita terhangat, teraktual, tajam, dan terpercaya. Bersama saya, Taufik Hidayat. Berita pertama, kurangnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran daring mengharuskan para guru melalui pembelajaran home visit. Inilah suasana pembelajaran menggunakan sistem home visit atau kunjungan satu rumah siswa ke rumah yang lainnya. Pembelajaran home visit dilakukan oleh guru karena kekurangan sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran daring yang seharusnya dilakukan karena anjuran pemerintah. Para siswa sangat antusias dalam melakukan pembelajaran ini. Walaupun mereka serba kekurangan, mereka tetap giat belajar dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Hal ini dilakukan untuk mereka, untuk masa depan Indonesia sendiri. Dengan harapan di masa depan mereka bisa mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Ya, sekarang kita terhubung dengan narasumber Ibu Aulia Afifah selaku tenaga pendidikan dengan menggunakan sistem home visit dalam pandemi kali ini. Selamat pagi Ibu Aulia Afifah. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Oh, jadi gitu. Alhamdulillah Ibu kalau Ibu sehat. Jadi gini Bu, menurut Ibu, apa sih alasan Ibu memilih pembelajaran secara home visit di masa pandemi kali ini Bu untuk mengajarkan kepada siswa? Untuk alasan home visit itu sudah pasti karena untuk saat ini adalah pandemi COVID-19. Jadi untuk mematuhi protokol kesehatan salah satunya adalah menghindari berkerumun. Nah, jadi untuk tujuan melakukan home visit itu menghindari berkerumun karena setiap rumahnya atau setiap kelompoknya itu maksimal ada 4 anak. Jadi maksimal 4 anak dan minimal 1 anak. Jadi untuk menghindari berkerumun jadinya kita mengadakan sistem home visit untuk sementara ini. Menurut Ibu, kendala apa saja yang terjadi pada saat pembelajaran secara home visit ini, Bu? Kendala kendala yang sangat saya alami atau saya sangat kerasa itu adalah waktu. Karena waktunya tuh jadi kurang efektif. Yang biasanya satu anak itu atau satu kelompok itu 1 jam nih. Karena harus perjalanan dari rumah kelompok satu ke kelompok lainnya. Jadi agak sedikit memakan waktu. Ya, yang biasa 1 jam bisa jadi 45 menit atau 30 menit jadinya untuk per kelompok. Jadi kurang efektif di waktunya. Bagaimana Bu respon siswa dalam mengikuti pembelajaran secara home visit kali ini, Bu? Pasti ada perbedaan. Untuk respon siswa, karena saya mengajar siswa usia dini ya, pasti mengikuti. Permasalahannya mungkin ada di orang tua atau di wali murid. Yang awal banget untuk melakukan home visit ini, emang dari wali murid atau orang tua agak sedikit keberatan. Mungkin karena belum terbiasa juga dengan kebijakan yang baru dan kondisi yang saat ini sedang dialami. Yang awalnya mungkin keberatan dan kurang setuju, tapi karena sekarang edukasi COVID kan udah meluas ya, jadi bisa dimengerti juga untuk saat ini sudah bisa beradaptasi dan bisa mengetahui dan memahami kondisi saat ini karena sedang COVID. Harapan apa untuk pendidikan Indonesia ke depannya, Bu, di masa pandemi seperti ini? Harapan pasti semoga saja untuk COVID-19 ini cepat meredanya sehingga pendidikan juga semakin terkoordinir, waktunya semakin efektif dan semuanya bisa berjalan seperti biasanya. Karena yang namanya untuk usia dini itu kan butuh lebih ekstra lagi ya untuk pembelajarannya. Jadi kalau misalkan secara home visit waktunya kurang, terus pembelajaran buat anaknya
juga semakin menurun. Jadi kita juga kurang bisa mengetahui nih perkembangan anak itu dengan baiknya kayak gimana. Kalau misalkan di kelas kita kan bisa tahu nih perkembangannya kayak gimana, lebih lebih efektif aja sih kalau di kelas. Harapannya semoga semoga ya itu mereda dan semuanya bisa terkoordinir dengan baik. Ya, terima kasih Ibu Aulia yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami dalam acara topik terkini. Semoga Ibu selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan dari pemerintah dengan cara 3M dan selalu berlindung kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Cukup sekian berita pagi hari ini. Saya Taufik Hidayat, pamit undur diri. Nantikan berita-berita terkini hanya di topik terkini di setiap jam 10 pagi. Saya dan tim redaksi mengucapkan terima kasih.